Siji, loro, telu, papat, lima. Wes ya. Ayem tentrem. Salam sedulur teras pitutur Jawa. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama mengulas dan membedah salah satu weton yang penuh makna dalam. Primbon Jawa, yaitu weton Wage. Di balik kesederhanaannya, weton Wage dipercaya menyimpan karakter, potensi, hingga pelajaran hidup yang syarat akan nilai kebijaksanaan leluhur. Namun ingat, pembahasan ini bertujuan untuk menambah wawasan, melestarikan budaya Jawa, dan menjadi bahan refleksi dalam menjalani kehidupan, bukan untuk menentukan takdir seseorang. Jadi, simak video ini sampai selesai. Siapa tahu ada pesan bijak dari para leluhur yang dapat menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur teras pitutur Jawa. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama membedah salah satu weton yang menyimpan banyak makna dalam khazanah Primbon Jawa, yaitu weton Wage. Sedulur, ketika mendengar kata Wage, banyak orang membayangkan sosok yang sederhana, pendiam, dan tidak terlalu menonjol. Namun, benarkah hanya itu? Ataukah di balik ketenangannya justru tersimpan potensi besar yang jarang disadari? Dalam pandangan para leluhur, weton bukanlah alat untuk meramal masa depan secara mutlak. Weton adalah warisan budaya yang digunakan untuk mengenali kecenderungan watak, potensi diri, sekaligus sebagai pengingat agar manusia senantiasa memperbaiki akhlak, ikhtiar, dan kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemilik weton Wage dikenal memiliki karakter yang tenang, penuh pertimbangan, dan tidak mudah terbawa emosi. Mereka lebih senang mengamati daripada tergesa-gesa mengambil keputusan. Karena itulah tidak sedikit yang menganggap mereka sebagai pribadi yang sulit ditebak. Di balik ketenangannya, tersimpan keteguhan mental yang kuat. Saat menghadapi persoalan, mereka cenderung berpikir jernih sebelum bertindak. Namun, sifat yang terlalu berhati-hati juga dapat menjadi kelemahan jika membuat peluang berharga terlewat begitu saja. Para leluhur mengajarkan bahwa keseimbangan antara logika, hati nurani, dan usaha adalah kunci menjalani kehidupan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh watak seseorang, melainkan juga oleh doa, kerja keras, dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja rahasia besar yang dipercaya dimiliki oleh pemilik weton Wage? Mengapa banyak di antara mereka mampu meraih keberhasilan secara perlahan, tetapi kokoh dan bertahan lama? Mari kita kupas bersama 7 rahasia weton Wage yang dipercaya menjadi salah satu kunci menuju kesuksesan. Menurut petuah para leluhur Jawa, rahasia pertama yang sering disebut dalam Primbon Jawa adalah kekuatan batin yang tersembunyi. Bukan berarti pemilik weton Wage memiliki kesaktian, melainkan dipercaya mempunyai kepekaan rasa yang lebih halus dibandingkan kebanyakan orang. Dalam falsafah Jawa, kemampuan ini dikenal sebagai ngerasa kake, yaitu kepekaan menangkap isyarat, membaca suasana, dan merasakan perubahan yang belum tentu disadari orang lain. Tidak sedikit sesepuh Jawa yang meyakini bahwa pemilik weton Wage kerap memperoleh firasat sebelum suatu peristiwa terjadi. Misalnya, tiba-tiba merasa enggan bepergian, lalu kemudian mengetahui bahwa perjalanan tersebut ternyata membawa risiko. Ada pula yang mendadak teringat seseorang, kemudian orang itu benar-benar datang atau memberi kabar. Dalam pandangan masyarakat Jawa, hal ini dianggap sebagai ketajaman rasa, bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Namun, para leluhur mengingatkan bahwa firasat bukanlah kepastian. Perkara gaib tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Primbon hanya mengajarkan agar manusia lebih peka terhadap tanda-tanda kehidupan, bukan merasa mampu mengetahui masa depan. Kepekaan batin inilah yang membuat pemilik weton Wage sering pandai membaca karakter seseorang. Mereka dapat merasakan apakah seseorang datang dengan niat baik atau memiliki kepentingan tertentu. Walaupun tidak selalu benar, insting mereka sering terbukti setelah waktu berlalu. Dalam kehidupan,
Kemampuan ini menjadi keuntungan. Mereka tidak mudah percaya pada janji manis dan lebih teliti sebelum mengambil keputusan. Akibatnya, mereka memang terlihat lambat, tetapi ketika melangkah, biasanya lebih mantap. Menurut pitutur leluhur, kekuatan rasa itu dapat melemah ketika hati dipenuhi kesombongan, amarah, dengki, dan keserakahan. Hati yang keruh diibaratkan seperti air berlumpur. Sejernih apapun mata memandang, dasar sungai tidak akan terlihat. Begitu pula hati manusia. Semakin dikuasai hawa nafsu, semakin sulit membedakan mana petunjuk dan mana bisikan ego. Karena itulah, orang tua zaman dahulu menganjurkan pemilik weton wege untuk menjaga ucapan, menghormati orang tua, tidak menyakiti sesama, serta memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keyakinan Jawa, batin yang bersih akan melahirkan pikiran yang jernih dan keputusan yang bijaksana. Apabila semua itu mampu dijaga, dipercaya kewibawaan pemilik weton wage akan semakin terpancar. Orang lain datang bukan karena takut, melainkan karena menghormati ketenangan, kebijaksanaan, dan ketulusannya. Lalu, benarkah weton wage juga dipercaya memiliki daya tarik rezeki yang datang perlahan, tetapi terus mengalir? Itulah rahasia kedua yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Rahasia kedua, rezeki datang perlahan tetapi sulit terputus. Sedulur, dalam pitutur para leluhur Jawa, pemilik weton wage sering diibaratkan seperti mata air yang mengalir dari dalam tanah. Debitnya mungkin tidak besar pada awalnya, tetapi alirannya terus berjalan dan jarang benar-benar kering. Inilah sebabnya banyak orang tua dahulu mengatakan bahwa rezeki weton wage bukan rezeki yang datang secara meledak-ledak, melainkan rezeki yang tumbuh sedikit demi sedikit hingga menjadi kokoh. Tidak sedikit kisah yang menceritakan bahwa pemilik weton wage mengalami masa muda yang penuh perjuangan. Apa yang diinginkan tidak selalu langsung tercapai. Mereka harus melewati berbagai ujian, kegagalan, bahkan terkadang diremehkan oleh lingkungan sekitarnya. Namun justru dari proses itulah mereka ditempa menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Dalam pandangan primbon Jawa, perjalanan seperti itu bukanlah pertanda buruk. Para leluhur percaya bahwa pohon yang akarnya kuat adalah pohon yang mampu bertahan menghadapi angin besar. Begitu pula pemilik weton wege. Semakin banyak pengalaman hidup yang mereka lalui dengan kesabaran, semakin kuat pula fondasi rezeki yang akan mereka bangun. Salah satu karakter yang sering dimiliki weton wege adalah tidak mudah puas. Setelah mencapai satu tujuan, mereka akan kembali belajar, memperbaiki diri, dan mencari peluang baru. Kebiasaan inilah yang perlahan membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tidak terlihat. Namun, ada satu pantangan yang sering diingatkan oleh para sesepuh, yaitu jangan sampai pemilik weton wage kehilangan rasa syukur. Dalam falsafah Jawa, rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi juga kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, serta orang-orang baik yang hadir dalam kehidupan. Ketika seseorang hanya mengejar harta tanpa mensyukuri nikmat yang telah dimiliki, maka keberkahan rezeki dipercaya akan berkurang. Para leluhur juga berpesan agar pemilik weton wege menghindari sifat tergesa-gesa ingin kaya, sebab segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak baik seringkali tidak bertahan lama. Sebaliknya, rezeki yang didapat melalui kerja keras, kejujuran, doa, dan kesabaran dipercaya akan membawa ketenangan hidup. Karena itu, apabila Anda lahir pada weton wege dan saat ini masih merasa hidup penuh perjuangan, jangan mudah berkecil hati. Dalam pitutur Jawa, masa sulit seringkali hanyalah proses untuk mempersiapkan seseorang menerima amanah yang lebih besar. Yang terpenting adalah tetap berusaha, menjaga kejujuran, memperbanyak doa, dan tidak berhenti belajar. Lalu, benarkah weton wage juga dipercaya memiliki daya tarik alami yang membuat banyak orang menghormati bahkan segan kepadanya tanpa diminta? Itulah rahasia ketiga yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Rahasia ketiga, aura kewibawaan yang muncul tanpa dipaksakan. Sedulur, salah satu hal yang sering dibicarakan dalam pitutur para leluhur tentang weton wege adalah adanya aura kewibawaan alami. Bukan kewibawaan yang lahir karena jabatan, kekayaan, atau penampilan,
melainkan karena sikap dan pembawaan yang tenang. Dalam falsafah Jawa, kewibawaan sejati tidak perlu dipamerkan karena akan terpancar dengan sendirinya dari hati yang bersih dan perilaku yang baik. Pemilik weton wage umumnya tidak suka menjadi pusat perhatian. Mereka lebih memilih mendengarkan daripada banyak berbicara. Namun, justru sikap inilah yang membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya saat mereka menyampaikan pendapat. Kata-katanya sering didengar karena tidak diucapkan secara tergesa-gesa, melainkan melalui pertimbangan yang matang. Para sesepuh Jawa percaya bahwa seseorang yang mampu menjaga lisan akan memperoleh kehormatan, sebab banyak persoalan besar berawal dari ucapan yang tidak dipikirkan. Weton wage diyakini memiliki kecenderungan untuk berhati-hati dalam berbicara, sehingga lebih jarang menimbulkan konflik yang tidak perlu. Dalam kehidupan bermasyarakat, sifat tersebut sering menjadikan mereka tempat meminta nasihat, bukan karena dianggap paling pintar, melainkan karena mampu mendengarkan tanpa menghakimi. Mereka cenderung melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Sebelum memberikan pendapat, sikap seperti ini membuat orang lain merasa dihargai. Namun, para leluhur juga mengingatkan bahwa kewibawaan dapat hilang apabila seseorang mulai dikuasai oleh kesombongan. Ketika merasa lebih hebat daripada orang lain, perlahan rasa hormat yang selama ini tumbuh dengan sendirinya akan berubah menjadi jarak. Oleh karena itu, kerendahan hati menjadi kunci utama agar wibawa tetap terjaga. Dalam ajaran Jawa terdapat petuah, wong andap asor bakal luwih luhur. Artinya, orang yang rendah hati justru akan semakin dimuliakan. Filosofi ini sangat erat dengan karakter weton wage. Semakin ia menjaga kesederhanaan, semakin besar pula penghormatan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena itulah jika seorang pemilik weton wage memadukan kejujuran, kesabaran, dan akhlak yang baik, ia dipercaya mampu menjadi sosok pemimpin, penengah, atau penasihat yang disegani. Kekuatan itu bukan berasal dari hal-hal gaib, melainkan dari kepercayaan yang tumbuh karena konsistensi sikap dan integritasnya. Lalu, benarkah weton wage juga dipercaya memiliki kemampuan bangkit dari keterpurukan, sehingga semakin berat ujian yang dihadapi, justru semakin besar peluang keberhasilannya? Itulah rahasia keempat yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Rahasia keempat, penjaga takdir dan isyarat leluhur. Sedulur, di antara berbagai pitutur yang berkembang dalam masyarakat Jawa, ada satu kepercayaan yang masih sering diceritakan oleh para sesepuh. Mereka mengatakan bahwa weton wage adalah salah satu weton yang kerap menerima isyarat batin ketika berada di persimpangan hidup. Kepercayaan ini merupakan bagian dari tradisi lisan masyarakat Jawa, bukan sesuatu yang dapat dipastikan kebenarannya. Konon, ketika seorang pemilik weton wage hidup dengan hati yang bersih, menjaga salat, berbakti kepada orang tua, serta menjauhi perbuatan yang merugikan sesama, rasa batinnya menjadi lebih peka. Dalam keadaan tertentu, ia dapat merasakan kegelisahan tanpa sebab yang jelas, seolah ada dorongan halus yang mengingatkan agar tidak melangkah ke arah tertentu. Para leluhur menyebut keadaan ini sebagai pepeling, yaitu peringatan yang datang melalui rasa, bukan suara yang terdengar oleh telinga, melainkan bisikan hati yang muncul secara tiba-tiba. Ada yang mengalaminya melalui mimpi yang berulang, ada pula yang merasakan firasat kuat sebelum mengambil keputusan besar. Dalam kepercayaan Jawa, sebagian mimpi dipercaya dapat menjadi simbol atau pengingat. Namun, para sesepuh berpesan agar seseorang tidak tergesa-gesa menafsirkan setiap mimpi sebagai pertanda gaib, karena perkara gaib tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pitutur yang mengatakan, rasai kullu ilandep tinimbang meripat. Artinya, rasa yang jernih terkadang lebih tajam daripada penglihatan, yaitu kebijaksanaan untuk membaca keadaan sebelum bertindak. Karena itu, orang tua dahulu menyarankan pemilik weton wage agar tidak mengotori batinnya dengan iri hati, dendam, atau kesombongan. Mereka percaya, semakin bersih hati seseorang, semakin mudah ia menangkap hikmah di balik setiap peristiwa. Konon, rezeki dan keselamatan weton wage sering datang melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka dengan cara yang tidak pernah direncanakan. Karena itulah, para leluhur mengingatkan agar jangan mudah berputus
asa ketika mengalami kegagalan. Bisa jadi, kegagalan itu justru menjadi cara Tuhan menghindarkan seseorang dari jalan yang lebih buruk. Namun, perlu dipahami, semua ini merupakan bagian dari kepercayaan dan falsafah budaya Jawa yang diwariskan turun-temurun. Nilai terpentingnya adalah mengajak manusia untuk lebih mawas diri, memperbanyak doa, menjaga akhlak, dan selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, benarkah weton wage juga dipercaya memiliki daya tarik yang membuat doa dan harapannya lebih mudah menemukan jalan ketika disertai kesungguhan dan ketulusan? Itulah rahasia kelima yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Rahasia kelima, magnet rezeki yang terbangun dari ketulusan hati. Sedulur, dalam pitutur para leluhur Jawa, ada keyakinan bahwa weton weg memiliki daya tarik yang tidak selalu tampak oleh mata. Bukan berupa kekuatan gaib yang mengubah nasib seketika, melainkan aura ketulusan yang dipercaya mampu mengundang kepercayaan, persahabatan, dan pintu-pintu rezeki. Para sesepuh mengibaratkan pemilik weton wage seperti tanah yang subur. Tanah tidak memilih benih yang jatuh di atasnya, tetapi bila dirawat dengan baik akan menumbuhkan kehidupan. Begitu pula weton wage ketika mereka menanam kebaikan, membantu tanpa pamrih, dan menjaga kejujuran. Kebaikan itu dipercaya akan kembali melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Konon, banyak pemilik weton wage mengalami peristiwa serupa. Saat merasa jalan hidup buntu, tiba-tiba datang seseorang yang menawarkan pekerjaan, peluang usaha, atau memberikan pertolongan. Dalam pandangan masyarakat Jawa, hal ini sering disebut sebagai titipan rezeki. Namun, para leluhur mengingatkan, titipan rezeki lahir dari kebiasaan menjaga hubungan baik dengan sesama, menghormati orang tua, menepati janji, serta tidak mengambil hak orang lain. Dalam falsafah Jawa, rezeki bukan sekadar hasil kerja, tetapi juga buah dari laku kehidupan. Ada pitutur yang berbunyi, "Sapa nandur kabecikan, bakal ngunduh kabecikan." Artinya, siapa yang menanam kebaikan, kelak akan memanen kebaikan. Setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya pada waktu yang telah ditentukan. Para sesepuh juga mengingatkan agar pemilik weton wage tidak tergoda jalan pintas. Rezeki yang diperoleh dengan cara curang mungkin datang cepat, tetapi sulit membawa ketentraman. Sebaliknya, rezeki yang diraih dengan kejujuran, kesabaran, dan doa akan menghadirkan keberkahan. Itulah sebabnya para leluhur selalu mengingatkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya banyaknya harta, melainkan keberkahan dalam setiap rezeki yang diterima. Harta yang sedikit tetapi membawa ketenangan seringkali lebih berharga daripada harta melimpah yang dipenuhi kehelisa. Lalu, benarkah weton wege juga dipercaya memiliki keteguhan jiwa yang membuatnya mampu bangkit berkali-kali setelah jatuh hingga akhirnya mencapai puncak keberhasilan? Itulah rahasia keenam yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Rahasia keenam, semakin diuji, semakin kuat berdiri. Sedulur, para leluhur Jawa memiliki sebuah pitutur yang cukup menarik tentang weton wage. Mereka percaya bahwa jalan hidup pemilik weton ini jarang benar-benar mulus. Justru, kehidupan mereka sering dipenuhi ujian yang datang silih berganti. Anehnya, setiap kali berhasil melewati satu cobaan, mereka seolah berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih bijaksana. Dalam falsafah Jawa, keadaan ini diibaratkan seperti baja yang ditempa di atas bara api. Semakin sering dipukul dan dipanaskan, semakin kokoh pula hasil akhirnya. Begitu pula pemilik weton wage. Kesulitan hidup dipercaya bukan untuk menghancurkan, melainkan membentuk mental yang tidak mudah goyah. Konon, banyak sesepuh menceritakan bahwa weton wage sering mengalami masa ketika usaha tidak berkembang, pekerjaan terasa berat, atau kehidupan seolah berjalan di tempat. Bahkan, ada yang merasa sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum sebanding dengan pengorbanan yang telah diberikan. Namun menurut pitutur Jawa, masa-masa seperti itulah yang disebut sebagai waktu panyucian, yaitu masa ketika seseorang sedang ditempa agar siap menerima amanah yang lebih besar. Dalam pandangan para leluhur, seseorang yang belum mampu menjaga amanah kecil tidak akan siap memikul amanah yang lebih besar. Yang menarik, ketika pemilik weton wage hampir menyerah, seringkali justru muncul jalan keluar
yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ada yang dipertemukan dengan orang baik, ada yang mendapatkan kesempatan baru, bahkan ada yang menemukan jalan rezeki dari arah yang sama sekali tidak diduga. Karena itulah para orang tua dahulu sering berpesan agar jangan terburu-buru menyalahkan keadaan ketika cobaan datang. Ada sebuah petua Jawa yang berbunyi, sabar iku larang. Nanging wo, manis, kesabaran memang tidak mudah dijalani, tetapi buahnya dipercaya akan terasa indah pada waktunya. Petua ini mengajarkan bahwa tidak semua hasil dapat dipetik dalam waktu singkat. Ada keberhasilan yang memang harus dibayar dengan kesabaran, ketekunan, dan doa yang panjang. Namun, para leluhur juga mengingatkan bahwa kesabaran bukan berarti hanya dia menunggu. Kesabaran harus berjalan bersama ikhtiar, terus belajar, bekerja dengan jujur, memperbaiki diri, serta tidak berhenti memohon pertolongan kepada Allah SWT. Sebab dalam ajaran Jawa, manusia hanya berkewajiban berusaha sebaik-baiknya, sedangkan hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang percaya bahwa ketika pemilik weton wege akhirnya mencapai keberhasilan, keberhasilan itu cenderung lebih kokoh. Mereka telah ditempa oleh berbagai pengalaman sehingga tidak mudah lupa diri ketika berada di atas. Lalu, apakah rahasia terakhir yang dipercaya menjadi kunci terbesar kesuksesan pemilik weton wage? Menurut pitutur para leluhur, pada bagian berikutnya kita akan mengupas rahasia ketujuh yang disebut sebagai inti dari seluruh kekuatan weton wage. Rahasia ketujuh, kunci kesuksesan ada pada pengendalian diri. Sedulur, inilah rahasia terakhir yang oleh banyak sesepuh Jawa dianggap sebagai rahasia paling penting. Dari sekian banyak kelebihan yang dipercaya dimiliki weton wege, semuanya tidak akan berarti apabila pemiliknya tidak mampu mengendalikan diri. Dalam falsafah Jawa, diajarkan bahwa musuh terbesar manusia adalah hawa nafsunya sendiri. Seseorang boleh memiliki kecerdasan, kewibawaan, dan peluang rezeki yang besar. Namun, jika dikuasai amarah, kesombongan, iri hati, dan kerakusan, seluruh potensi itu perlahan akan memudar. Para leluhur percaya bahwa weton wage memiliki peluang meraih kehidupan yang mapan, asalkan tetap rendah hati. Ada pitutur Jawa yang berbunyi, aha, adigang, adiguna, jangan merasa paling kuat, paling berkuasa, atau paling pandai. Sebab kesombongan adalah awal kehancuran, sedangkan kerendahan hati membuka jalan menuju kemuliaan. Konon, ketika pemilik weton wage mampu menjaga lisan, menghormati orang tua, menolong sesama, rajin bersedekah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya dipercaya menjadi lebih berkah, bukan tanpa ujian, tetapi diberi kekuatan untuk melewati setiap cobaan. Pada akhirnya, pembahasan tentang weton wage hendaknya dipahami sebagai warisan budaya dan falsafah kehidupan, bukan ramalan yang menentukan nasib. Nasib tetap berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan weton hanyalah sarana untuk mengenali karakter dan memperbaiki diri. Maka, apabila Anda lahir pada weton wage, jadikan pitutur para leluhur sebagai motivasi untuk terus belajar, bekerja keras, menjaga akhlak, dan memperbanyak doa. Sebab, kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari harta, tetapi juga dari ketenangan hati dan keberkahan hidup. Sedulur teras pitutur Jawa, demikian pembahasan mengenai 7 rahasia weton wage yang dipercaya menjadi kunci kesuksesan. Menurut Primbon Jawa, semoga menambah wawasan dan menginspirasi kita untuk mengambil nilai-nilai luhur dari warisan budaya Jawa. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga maupun sahabat agar semakin banyak yang ikut melestarikan pitutur para leluhur. Tuliskan di kolom komentar apa weton Anda. Apakah ada sifat weton wage yang pernah Anda rasakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur teras pitutur Jawa. Salam rahayu, rahayu, rahayu.